Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan dan umur panjang. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti dari Prodi Ekonomi Pembangunan Semester 4 Universitas Muhammadiyah Mamuju. Pada video saya kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang kedua dengan mata kuliah yang sama, yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, dengan materi yang bertema haji. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, saya mau menegaskan sedikit bahwa tujuan daripada pembuatan video kali ini dengan tema haji tidak lain daripada membantu kita untuk lebih memahami hakikat haji itu sendiri serta awal mula dilaksanakan haji. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke materi haji. Jadi pembahasan kita yang pertama adalah hakikat haji. Jadi haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Jadi hakikat haji adalah suatu tindak mujahadah atau jiwa yang bersungguh-sungguh untuk memperoleh suatu kesadaran musyahadah atau penyaksian. Jiwa yang bersungguh-sungguh dalam hal ini dapat diartikan sebagai proses kegigihan seorang hamba untuk menjalankan ibadah ke Baitullah dengan sarana bertemu dengan Tuhan. Sedangkan penyaksian dalam hal ini ketika kita menanamkan dalam pikiran kita bahwa Allah itu tidak dapat dihijab oleh apapun, karena ketika ada hijab yang dapat menutupi Allah, maka hijab itu lebih besar dan lebih hebat daripada Allah. Bagaimana mungkin Allah dapat dihijab oleh sesuatu sedangkan Allah yang menciptakan sesuatu itu? Pembahasan kita yang kedua adalah sejarah haji. Jadi ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam berjalan kaki untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Dan di kota suci itu malaikat Jibril menemuinya dan mengabarkan bahwa sesungguhnya para malaikat telah melakukan tawaf di Baitullah selama 7.000 tahun. Namun ada riwayat lain yang mengatakan bahwa haji bermula dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini tidak lepas dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk membuat Ka'bah sebagai tempat ibadah yang dikunjungi umat muslim. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama dengan putranya Nabi Ismail. Mereka membangun Ka'bah secara perlahan sehingga memakan waktu yang cukup lama. Sementara untuk awal mula disyariatkannya haji juga ada beberapa pendapat. Pendapat lain mengatakan bahwa haji telah diwajibkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Namun ada pula yang mengatakan bahwa diwajibkannya haji pada tahun ke-6 setelah hijrah. Namun pendapat yang kedua ini lebih banyak digunakan dan lebih banyak disepakati oleh para ulama. Bahasan kita yang ketiga adalah mencapai haji mabrur. Jadi dalam bahasa al-mabrur berasal dari kata al-birru. Al-birru artinya kebaikan atau kebajikan. Imam Nawawi menjelaskan bahwa haji mabrur tidak dicampuri oleh kemaksiatan dan dosa. Oleh karena itu, makna haji mabrur sering diartikan sebagai haji yang tidak dikotori oleh dosa dan tanpa ada unsur kesombongan di dalamnya. Tentunya untuk dapat mencapai haji mabrur mempunyai syarat tertentu, diantaranya luruskan niat haji
haji, memahami syarat wajib dan rukun haji, serta khusyuk dalam pelaksanaannya. Baik, hanya ini yang dapat saya presentasikan pada video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya saya pribadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.